Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama gua Harun. Di video kali ini gua akan sedikit ngebahas tentang lagi-lagi film High and Low The War Cross. Pertama-tama, selamat buat Indonesia yang akhirnya film High and Low The War Cross kali ini tayang di Indonesia secara perdana. Ya, Indonesia dipilih oleh pihak High and Low karena menayangkan film High and Low di luar Jepang. Ini berkat fans-fans semua, yaitu fans High and Low, fans Crow Zero, fans K-popers, karena di situ ada Yuta NCT 127. Berkat kalian semua akhirnya film High and Low The War Cross bisa tayang di Indonesia. Bagi yang belum nonton, silakan nonton, pergi dulu ke CGF dan Sinopolis terdekat di kota kalian masing-masing. Pertama-tama gue juga akan ngasih rate. Sebenarnya rate untuk film ini gue sudah bilang di vlog gue ketika nonton pertama kali di Jepang, yaitu 9 dari 10. Karena apa? 2 jam penayangan film ini sangat padat, mengambil alur cerita Snakehead pada manga Cross, dan actionnya juga yang begitu banyak ketimbang film High and Low The Wars pada edisi sebelumnya. Bukan hanya battle action pertarungan, tapi juga di sini menjunjung tinggi nilai persahabatan. Jadi tidak melulu tentang pertengkaran saja gitu. Bagi yang ingin tahu alur cerita dari Snakehead, kalian bisa lihat video gua yang thumbnailnya ini pokoknya, oke? Kali ini juga yang sangat mengejutkan, Yuta NCT 127 yang ikut andil dalam film kali ini yang memerankan Ryo Suzaki sebagai nomor 2 di bawah Amagai di SMA Senomon. Kenapa gua bilang nomor 2? Karena ya nomor satunya Amagai dengan kekuatan uangnya dia bisa menggait Ryo Suzaki untuk di bawah dirinya. Kita ketahui Amagai dan Ryo Suzaki ini berteman sejak kecil. Gue juga sudah menjelasin ini, kalian bisa cek videonya. By the way, mereka ini bisa dibilang outsidernya dari Senomon ya. Kita ketahui Amagai dan Ryo Suzaki ini pindahan dari SMA masing-masing untuk menjadi ketua di Senomon. Kali itu Senomon dipimpin oleh Saboten. Dengan kekuatan keuangan dari Amagai, dia ini juga menggait Kamasaka dan Ebara, yang dimana Kamasaka ini dijuluki sebagai kalau perang ini selalu menggunakan alat ataupun benda, pemukul dan lain-lain. Sedangkan Ebara yang dijuluki sebagai pemimpinnya ini ada 3 orang, yaitu Fujin dan Reijin dan Sameoka yang dijuluki sebagai 3 dewa bela diri. Sebenarnya Ebara ini tidak tertarik untuk gabung ke dalam 3 aliansinya yang dibuat oleh Kohei Amagai. Cuman Ebara ini mempunyai dendam pribadi dengan Todoroki, yang dimana Fujin dan Reijin ini masih mempunyai dendam yang mungkin sudah dikalahkannya ke satu sekolahan dengan Todoroki. Setelah menggait Kamasaka dan Ebara, sebenarnya mereka ingin menggait Hosen juga lewat Kenzo, yang dimana Kenzo ini temannya Saboten. Pada profil juga disebutkan Saboten ini berteman dengan Kenzo dan Yuken ketika satu sekolahan, yaitu di SMP. Tapi itu ditolak oleh Kenzo dan mengakibatkan Kenzo ini dihabisi oleh pasukannya Saboten. Menurut gue scene itu ketika Kenzo dipanggil oleh Saboten ke markasnya 3 aliansi, itu keren banget sih. Dia datang sendirian ke markas 3 aliansi SMA dan juga menolak ajakan dari Saboten. Ya gimana, Hosen harga dirinya tidak bisa digantikan dengan uang. Proud banget sih buat Kenzo. Tujuan Amagai Kohei ini adalah ingin sword, dan terlebih dahulu yang harus diatasi adalah Oyaku. Karena sama-sama SMA. Mungkin Amagai Group yang diketuai oleh ayahnya Kohei Amagai ini menginginkan wilayah Sword. Karena kita ketahui dulu wilayah Sword ini juga diinginkan oleh Kuryo Group. Dengan kekalahan Kuryo Group oleh Sword, ternyata ada yang menginginkan lagi wilayah Sword, yaitu Amagai Group. Patut ditunggu juga kelanjutannya ini gimana, karena ada 2 kekuatan besar yang kita ketahui yang dipimpin oleh Ryo, salah satu mantan anggota di Kuryo, juga masih menginginkan Sword, dan juga sekarang Amagai Group juga ingin menginginkan Sword. Wah, ini keren sih. Nantinya akan terjadi seperti apa? Apakah akan ada film yang akan mempertemukan antara Ryo Group yang dimana di situ ada Mighty Warriors dan juga Amagai Group? Invasi pertama dari 3 aliansi SMA ini berhasil mengalahkan setengah dari Oyako yang mengakibatkan Tsukasa diculik dan beberapa anggota juga yang sudah babak belur. Singkat cerita, Oyako yang kekurangan anggota meet up bareng Hosen dan fraksinya Rao dari Suzuran. Untuk detail ceritanya nanti gue jelasin pada full alur cerita setelah Blu-ray-nya keluar tanggal 25 Januari bulan ini. Tunggu saja, oke? Oke, mungkin segitu saja singkat cerita dari film kali ini. Bagi yang belum nonton nih, saya tegaskan lagi, mending pergi ke CGF dan Sinopolis untuk merasakan vibe-nya langsung di bioskop. Apalagi nontonnya ini bareng sama teman-teman dan juga pacar mungkin ya. Karena cewek pasti hanya ingin melihat Yuta NCT dan cowok-cowok ingin melihat Suzuran.
Oke, setelah itu ada satu fakta menarik lagi nih dari pamflet yang sudah saya beli ketika nonton film High and Low The World Cross di Jepang, yaitu duel antara nomor 2 Oyako dan Ryo Suzaki aka Yuta NCT. Pertama, kenapa sih Tsukasa ini bertemu dengan Ryo Suzaki? Pada invasi pertama yang dilakukan oleh 3 aliansi, Amagae Kohei berserta Ryo Suzaki berserta Raijin ini mengincar Fujio dan Tsukasa. Dan juga Tsukasa ini melawan nomor 2 dari Senomon yaitu Ryo Suzaki. Setelah dikejar oleh pasukan dari 3 aliansi SMA, Tsukasa ini berhasil menangani mereka. Tapi setelah itu muncullah Ryo Suzaki. Pada pamflet ini menjelaskan bahwa pertarungan antara Ryo Suzaki dan Tsukasa, Ryo Suzaki dituliskan pada pamflet ini itu adalah Ryo Suzaki Zenhang Hotondo Teo Dashimasen. Pada awal duel dengan Tsukasa, Ryo Suzaki ini sama sekali tidak menggunakan tangannya. Bukan sama sekali sih, tapi kebanyakan tidak menggunakan tangannya. Dia lebih banyak menghindar ketimbang menyerang Tsukasa. Setelah mengetahui kekuatan Tsukasa, barulah dia menggunakan tangan dan kakinya. Menarik sekali. Karena pada sebelumnya yaitu Binzo ketika melawan Fujio, Binzo ini hanya menggunakan satu tangan. Nah, untuk sekali ini Ryo Suzaki bisa dibilang frekuensi menggunakan tangannya ini hanya sedikit, which is mainnya itu menggunakan kaki. Bisa kalian lihat nanti ketika nonton film kali ini. Perhatikan di pokoknya duel antara Suzaki melawan Tsukasa. Ya walaupun akhirnya Tsukasa ini kalah oleh Suzaki karena dipukul oleh Kohei Amagae juga pada akhir duel pertarungan antara Tsukasa dan Ryo Suzaki. Dan salah satu fakta menarik juga nih dari Rao. Rao dituliskan karena menjadi top 1 di susuran. Dan latar belakang sang pemeran Rao yaitu Daichi Mikami Henry yang notabene pemain Kakutoka ataupun bela diri tipe MMA. Sudah gue jelasin juga Mikami Henry ini di video yang ini. Karena latar belakang dari sang pemain Rao yang memiliki badan besar dan petarung MMA, fight-nya pun benar-benar harus ditampilkan dengan sangat epic. Dia juga ini mengemban tanggung jawab yang sangat besar, sama apa yang dijelaskan oleh Kenzo ketika Sabakan menjelaskan tentang Rao. Kenzo mengatakan Seotemonga Chigaimas, yang artinya itu dia ini memiliki tanggung jawab yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Karena kita ketahui Rao ini menjadi yang terkuat di suzuran. Dia ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap suzuran. Suzuran mempunyai nama besar di sini. Tanggung jawab sebagai orang yang terkuat di suzuran, ini tanggung jawabnya sangat besar kali ini. Walaupun Daichi Mikami Henry ini baru pertama kali tampil di layar lebar, tapi walaupun aktingnya tidak terlalu banyak, fight-nya ini sangat keren. Apalagi ketika dia ini lari melawan kroco-kroco dari Senomon dan Kamasaka. Kalian pokoknya nonton dah. Pokoknya pergi nonton dulu dah. Asik tuh lihat fight-nya. Ya, untuk penjelasan kali ini gue akhiri di sini saja. Untuk selanjutnya ada fakta menarik lagi satu lagi yang dimana ini menjelaskan antara pertemanan Todoroki dan Yuken. Kita ketahui Todoroki dan Yuken ini berteman baik di film kali ini. Mereka berdua sama-sama suka mancing. Bagaimana penjelasannya? Kita nantikan di video berikutnya dari gua. Sekian dari saya, Otsukaresama deshita. Goodbye,